Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aan, nomor induk mahasiswa 0441855034. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi sebagai penggugat dan Tuan Budi sebagai tergugat. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim, adapun fakta-fakta hukum yang kami dapatkan pada tanggal 15 Januari 2023, Tuan Andi dan Tuan Budi menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Kedua belah pihak telah menyepakati harga sebesar 1 miliar dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut. Pembayaran tahap 1 yaitu uang muka sebesar 300 juta dibayarkan pada hari penandatanganan perjanjian. Pembayaran tahap 2 sebesar 700 juta yaitu pelunasan wajib dibayarkan paling lambat 15 Januari 2023, 3 bulan setelah penandatanganan. Tuan Budi telah melakukan pembayaran uang muka sesuai dengan kesepakatan, namun hingga lewat tanggal 15 Juli 2023, yaitu 6 bulan setelah perjanjian, pelunasan sebesar 700 juta tidak dilakukan oleh tergugat. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali somasi, namun tidak diindahkan. Alasan tergugat bahwa ia belum memperoleh pinjaman dari bank sehingga tidak dapat melunasi pembayaran. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim, analisis kami sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan jatuh tempo pembayaran bersifat mengikat. Tuan Budi tidak memenuhi kewajiban pelunasan pada tanggal 15 April 2023 sebagaimana tertulis, sehingga secara hukum telah terjadi pelanggaran kontrak. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur dianggap lalai apabila kewajibannya tidak dipenuhi setelah diberi somasi. 2 somasi telah dikirimkan namun tidak diindahkan. Dengan demikian unsur wan prestasi telah terpenuhi secara hukum. Alasan tidak termaksud dalam keadaan memaksa. Ketidakmampuan memperoleh pinjaman dari bank bukan keadaan memaksa. Karena 1. Tidak berada di luar kendali absolut tergugat. Kedua, merupakan risiko pebisnis pribadi. Ketiga, memenuhi unsur tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari. Berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, pihak yang dirugikan dapat menuntut 1. Pemenuhan perjanjian. 2. Pemenuhan disertai ganti rugi. Ketiga, ganti rugi saja. 4. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Mohon izin Yang Mulia, izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak tergugat. Pertanyaan pertama, saudara tergugat, apakah dalam perjanjian terdapat klausul yang menyatakan bahwa perjanjian boleh ditunda apabila pinjaman bank saudara belum cair? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara telah menunjukkan bukti tertulis bahwa saudara telah mengusahakan perjanjian bank tersebut sebelum jauh tempo pembayaran? Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan uraian kami di atas, Tuan Budi telah terbukti melakukan wan prestasi dikarenakan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pelunasan sebesar 700 juta sesuai dengan jangka waktu perjanjian. 2 kali somasi telah diberikan oleh Tuan Andi namun diabaikan, sehingga kelalaian tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.
Alasan keterlambatan pembayaran akibat pinjaman bank yang belum cair tidak dapat dibenarkan dan tidak termasuk dalam keadaan memaksa. Oleh karena itu, Yang Mulia, izin Tuan Andi memiliki hak untuk menuntut: 1. Pembatalan perjanjian jual beli. 2. Pengembalian hak penuh atas tanah. 3. Pembayaran ganti rugi. Dan 4. Penghangusan uang muka jika dinilai sebagai bentuk ganti rugi oleh pengadilan. Secara hukum, posisi Tuan Andi sebagai pihak yang dirugikan adalah sah dan dapat dipertahankan di hadapan pengadilan. Mohon izin Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim untuk: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. 3. Menghukum tergugat untuk pembayaran sisa senilai 700 juta. 4. Menghukum tergugat membayar ganti rugi material dan imaterial. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Yang Mulia Majelis Hakim, demikian argumentasi, pertanyaan, dan kesimpulan yang bisa saya buat. Saya percaya Majelis Hakim dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta dan hukum yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.